Memasuki hari keempat, pondok pesantren Buduran yang ambruk di Sidoarjo, Jawa Timur, proses evakuasi masih berjalan. 5 orang ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Proses evakuasi masih terus berjalan di pondok pesantren Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur. Hingga hari keempat, tim gabungan telah mengevakuasi sebanyak 108 orang. 5 diantaranya meninggal dunia. Sementara 103 orang lainnya masih menjalani perawatan di rumah sakit. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, Letjen Suharyanto bilang berdasarkan data yang telah terkumpul, 59 orang masih dinyatakan hilang. Per hari ini yang sudah terdata korbannya 108 korban. Itu terdiri dari 103 yang kondisi selamat, ya semuanya dirawat di rumah sakit, rinciannya ada. 5 meninggal dunia. Nah, 5 juga saya yakin rekan-rekan media sekalian sudah tahu nama-namanya. Nah, sekarang yang masih hilang, yang ada datanya, yang ada fotonya, itu sementara terdata 59 orang. Pada hari keempat proses pencarian terhadap korban ambruknya bangunan pondok pesantren di Sidoarjo, proses evakuasi kini telah menggunakan alat berat. Hal itu diungkap Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno usai keluarga santri menyatakan setuju untuk penggunaan alat berat. Penggunaannya untuk proses evakuasi disebutkan Menteri Koordinator PMK Pratikno dilakukan setelah mendapat persetujuan dari seluruh keluarga korban. Tidak lagi ada tanda-tanda ditemukan kehidupan, itu sudah dijelaskan kepada keluarga, dan oleh karena itu keluarga juga setuju untuk penggunaan alat berat. Toh penggunaan alat berat pun akan digunakan dengan sangat-sangat hati-hati. Jadi mohon doanya ya, semoga para korban masih ditemukan selamat. Kita terus berdoa untuk itu. Siang tadi, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meninjau posko SAR gabungan dan bertemu dengan keluarga korban. Khofifah menguatkan keluarga korban yang hingga kini masih menunggu proses evakuasi. Gubernur Khofifah juga meninjau proses evakuasi korban yang hingga kali ini masih terus berjalan. Memasuki hari keempat ambruknya Ponpes Buduran Al-Kozini di Sidoarjo, Jawa Timur, proses evakuasi terhadap para korban masih terus dilakukan. Sejak Kamis siang, tim gabungan mulai melakukan pengumpulan sampel DNA dari setiap keluarga yang masih menanti proses evakuasi. Pengambilan sampel DNA dilakukan bagi keluarga inti, baik orang tua maupun saudara sekandung. Meski demikian, keluarga masih terus berharap akan adanya keajaiban dalam proses evakuasi. Masih belum ada update lagi. Begitu juga dengan anak kami yang masih bertahan di sana, entah itu masih bisa bertahan atau gimana. Perwakilan keluarga inti, jadi keluarga, kalaupun keluarga kandung, orang tua dan saudara kandung ya, kayak gitu. Tak hanya keluarga, tim penyelamat hingga masyarakat masih menanti keajaiban jika para korban yang terjebak di bawah reruntuhan ditemukan dalam kondisi selamat. Seperti halnya Shalendra Haikal Raka Aditya, salah satu korban yang berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat. Keluarga Haikal mengaku bersyukur atas keajaiban dari Yang Maha Kuasa. Menurut sang ibu, tak ada luka serius yang dialami Haikal. Anaknya kini dirawat di rumah sakit
karena mengalami dehidrasi. Kalau saya itu pokoknya berdoa, minta berdoa, pokoknya nggak putus-putus. Saya sholawatan, papanya juga sholawatan, nggak putus-putus buat pokoknya anakku ada, nggak pernah berpikir nantinya anak itu nggak ada. Tadinya sempat berpikir anak itu nggak ada ketika waktu itu kan mau pengambilan, habis itu muncul lagi. Dari situ saya down. Aduh, anakku nggak ada 80%. Saya pikir nggak ada, tapi bismillah, anakku kuat gitu. Sholawatan terus. Setelah upaya penyelamatan dilakukan secara manual sejak Senin lalu, hari ini tim gabungan memutuskan untuk menggunakan alat berat dalam proses evakuasi korban ambruknya pondok pesantren di Sidoarjo. Hal ini dilakukan setelah tim berkomunikasi dengan perwakilan keluarga serta wali santri. Tim Liputan, Kompas TV. 59 orang masih dinyatakan hilang di Pondok Pesantren Buduran Sidoarjo yang ambruk pada Senin lalu. Seperti apa proses evakuasi pada hari keempat hari ini? Kami sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV Kika Madona dan juga juru kamera Andika Pratama di Sidoarjo, Jawa Timur. Kika, perkembangan terbaru dari proses evakuasi sampai dengan petang ini? Ya, proses evakuasi kalau kita melihat dari layar yang saat ini sedang menampilkan proses evakuasi di dalam lokasi pondok ini juga masih terus berlangsung sampai dengan sore hari ini. Namun seperti yang tadi disampaikan oleh Kepala BNPB bahwa proses evakuasi setelah atau di hari keempat ini akan berbeda mekanismenya jika dibandingkan dengan 3 hari pertama. Jadi kalau 3 hari pertama proses evakuasi ini dilakukan selama 24 jam atau sehari penuh, maka proses evakuasi yang kemudian berlangsung di hari keempat ini yaitu tidak sampai dilakukan pada malam hari dikarenakan memang keterbatasan cahaya sehingga nantinya dikhawatirkan akan juga semakin berpotensi untuk kemudian mengganggu proses evakuasi atau kelancaran dari proses evakuasi ini. Sementara itu saudara yang juga kemudian tadi penggunaan alat berat ini mulai disertakan atau mulai digunakan pada hari ini tepatnya pada pukul 11:30 waktu Indonesia bagian Barat. Penggunaan alat berat ini ada sejumlah hal yang juga kemudian menjadi dasar mengapa penggunaan 5 kren mulai digunakan pada hari keempat ini. Di antaranya adalah tadi dari pihak Basarnas telah melakukan sejumlah reassessment seperti itu yang juga kemudian sudah dilakukan sejak dini hari. Reassessment pertama yaitu upaya untuk kemudian memanggil korban. Apakah ada respon seperti itu yang juga kemudian pada pukul 2 dini hari ini juga kemudian upaya tersebut dilakukan, tidak ada respon seperti itu. Sehingga kemudian dari tim SAR ini menggunakan peralatan lainnya. Salah satunya adalah peralatan yang juga kemudian ditempelkan ke dinding untuk mengidentifikasi apakah di lokasi tersebut ada korban seperti itu ataupun ada aktivitas dan juga kemudian panas tubuh manusia. Dan juga untuk peralatan lain yang juga kemudian digunakan ini adalah scan. Dan inilah karena memang tidak menunjukkan adanya tanda-tanda aktivitas manusia di dalam sana, maka akhirnya proses asesmen ini juga kemudian dilengkapi dengan pernyataan yang juga kemudian disampaikan baik itu dari wali murid maupun orang tua yang juga kemudian menyatakan setuju untuk melanjutkan proses evakuasi ini dengan menggunakan alat berat. Demikian Maido. Terima kasih jurnalis Kompas TV Kika Madona dan juga juru kamera Andika Pratama melaporkan langsung dari Sidoarjo, Jawa Timur. Terima kasih Kika.